anak hebat, ceria selalu. Adik-adik bintang kecil, ketemu lagi dengan Kak Awam. Kali ini Kak Awam akan mengajak adik-adik semuanya untuk bisa menulis. Ya, kita harus rajin menulis loh, karena dengan tulisan kita bisa menerbitkan buku. Dengan buku, maka teman-teman kita yang ada di belahan dunia bisa membaca dan menikmati apa yang kita tuliskan. Seperti Kak Awam ini, Kak Awam punya buku 3 fabel kampung dongeng. Wow, ada juga buku 20 cerita Kak Awam. Di sini ada loh 20 cerita. Nah, kali ini Kak Awam mau menulis, tapi menulis lagu loh. Ya, oke. Adik-adik semuanya siap-siap ya, ingat-ingat ya, boleh ditulis di rumah. Ayo, Kak Awam hitungin sampai 10. Semuanya langsung mengambil pensil, pulpen atau dan juga bukunya ya, atau kertas ya. Oke, dihitung mulai. Sate, kok sate? Maksudnya sate ya. 1, 2 tusuk, kok 2 tusuk? Maksudnya 2. 1, 2, 3, 4, cepet, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, sudah ya. Tapi kalau tidak ada pensil, tidak ada pulpen dan kertas, tidak apa-apa. Nanti bisa diulang ya. Oke, pertama kita menulis aku anak hebat, ceria selalu ya. Kawan tulis dulu, aku anak hebat, ceria selalu. Kemudian kita harus sayang sama ayah ibu ya. Sayang ayah ibu sepanjang waktu. Belajar yang rajin ya, belajar yang rajin pada guruku. Gampang ya. Kemudian bermain bersama teman-temanku. Aku anak hebat, ceria selalu. Sayang ayah ibu sepanjang waktu ya. Belajar yang rajin pada guruku. Bermain bersama teman-temanku. Jadi kalau anak hebat sayang ayah ibu, kemudian belajar sama bu guru dan bermain dengan teman-teman. Oke, sekarang tulisan ini yuk kita nyanyikan ya. Nyanyinya gini. Aku anak hebat, ceria selalu. Sayang ayah ibu sepanjang waktu. Belajar yang rajin pada guruku. Bermain bersama teman-temanku. Kalau siapkan musiknya, kita bernyanyi bersama. Oke? 1, musik. 2, musik. 3, mulai. Semuanya siap-siap. Kita ulang-ulang sampai 4 ya. Hap. Siap-siap. Aku anak hebat, ceria selalu. Sayang ayah ibu sepanjang waktu. Belajar pengrajin pada guruku. Bermain bersama teman-temanku. Lagi ya, siap. Aku anak hebat, ceria selalu. Sayang ayah ibu sepanjang waktu. Belajar yang rajin pada guruku. Bermain bersama teman-temanku. Pokoknya mulai sekarang katakan aku anak hebat. Lalu dekati ayah ibu. Katakan I love you. Dan harus selalu rajin sama bu guru, bermain dengan teman-teman. Lagi ya. Hap, hap. Aku anak hebat, ceria selalu. Sayang ayah ibu sepanjang waktu. Belajar yang rajin pada guruku. Bermain bersama
Teman-temanku sekali lagi, siap lagi. Aku anak hebat, ceria selalu. Sayang ayah ibu sepanjang waktu. Belajar yang rajin pada guruku. Bermain bersama teman-temanku. Sekarang Kak Awam mendapat tugas untuk berbagi cerita bersama adik-adik bintang kecil yang ada di rumah. Nah, tapi di mana saja boleh kok mendengarkannya. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang juara kejujuran. Siap-siap semuanya? Juara kejujuran, menjadi juara kejujuran. Tapi nggak sekarang, sebentar ya. Setelah yang satu ini, Kak Awam akan kembali. Adik-adik bintang kecil pasti hebat. Inilah 20 cerita Kak Awam, buku favorit yang Kak Awam selalu bawa kemana-mana. Di dalamnya ada cerita berjumlah 20. Dan Kak Awam akan membacakan yang cerita kedua, Juara Kejujuran. Teret, Juara Kejujuran, ini bukunya. Sudah siap ya? Oke, begini ceritanya. Di sebuah peternakan ada seorang kakek yang sudah berumur 100 tahun. Sudah tua. Giginya tinggal 2. Suka hinggap di jendela. Emangnya burung kakak tua? Bukan ya. Kakeknya sudah tua dan kakek itu bernama kakek Tulus. Kakek Tulus memang tidak dikaruniai seorang anak pun. Jadi hidupnya sebatang kara sendiri. Tapi kakek Tulus punya karyawan yang banyak. Nah, kakek Tulus suatu hari membuka pintu rumahnya dan duduk di sebuah batu di samping kandang ayam yang jumlahnya nungguin ya. Yang jumlahnya banyak. Ada 1000 ayam. 1000 ayam banyak gak sih? Banyak. Nah, setelah duduk, kakek memandang ayam-ayamnya. Ada yang itu namanya ayam bertelur ya. Kalau yang ini ayam jago ya. Kalau yang ini itu mah kucing. bukan ya, bukan. Kucingnya nggak ada. Kakek Broto memandang semua ayam-ayamnya. Aku selalu gembira setiap hari melihat ayam-ayamku yang sehat. Telur-telurnya bisa aku pasarkan di pasar-pasar, di supermarket, di seluruh Nusantara. Tapi aku sedih sekali karena nanti kalau aku udah meninggal dunia, kira-kira siapa ya yang akan meneruskan peternakanku? Nah, kakek Tulus kebingungan karena dia hanya seorang diri, tidak memiliki anak ataupun cucu. Kakek lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak atau cucu yang nanti bisa melanjutkan usaha peternakannya. Ketika sedang asik, banyak sekali anak-anak yang bermain. Mereka bermain tidak jauh dari peternakan sang kakek Tulus. Mereka bermain lompat tali, ada yang bermain duduk-duduk sambil melempar-lempar batu, bermain pasir. Kita bermain, iya kita bermain, ayo kita bermain, woi kita bermain.
mereka sedang asik, kakek pun kemudian mendatangi mereka. Setelah mendatangi, kakek kemudian meminta kepada mereka untuk mengikuti sayembara. Sayembara itu apa ya? Perlombaan. Ya, kata kakek begini. Kalian itu pasti mau jadi cucuku kan? Wah, mau sekali. Kakek kan orang kaya. Peternakan dengan ayam yang begitu banyak. Iya, aku mau dong. Aku juga pengen jadi anaknya kakek atau cucunya kakek. Aku juga. Oh, semua ingin menjadi cucu kakek. Tapi kakek kemudian memberikan syarat kepada mereka. Kakek mengatakan begini, kalian boleh, tapi dengan syarat harus berlomba dulu menjadi penjaga ayam yang di sebelah sana. Di sana udah disiapkan. Siapa yang mau ikut? Saya. Wah, semuanya mau ikut. Lalu mereka harus menjadi pengawas dan juga memberikan makan ayam-ayam itu. Nah, dimulai dari besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari, 1 anak, 1 hari. Nah, kemudian pada suatu hari yang bertugas pertama adalah seorang anak laki-laki yang bernama Amir. Aku pokoknya siap untuk menjaga ayam seperti yang dipesankan oleh kakek. Nah, ketika sedang asik menjaga ayam sang kakek tulus, ada mobil yang berhenti di depan kandang-kandang ayam itu yang dijaga oleh si Amir. Sedang asik ya. Suara apa tadi? Suara mobil. Kalau suara kereta gimana? Kalau suara kuda? Kalau suara helikopter? Bisa juga suara helikopter kawan ya. Tapi dalam cerita ini nggak ada helikopternya ya. Adanya yaitu mobil berhenti, seorang bapak-bapak yang badannya tegap, kemudian kumisnya tebal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Ayammu banyak sekali ya? Iya, banyak. Bolehkah aku membelinya? Boleh. Ya, nanti uangnya bisa kamu pakai apa saja. Kamu pakai buat beli handphone bisa, beli mainan apa saja atau makanan. Oh ya, aku senang sekali. Aku paling senang makan. Baik, mau beli berapa? Wow. Adik-adik bintang kecil, kenapa Amir menjualnya ya? Padahal ayam itu punya siapa ya? Wah, punya kakek. Wah, terima kasih. Orang itu pun memasukkan ayam dan memberikan uang kepada si Amir. Mobilnya kemudian dibawa pergi membawa ayam-ayam. Hari berikutnya, anak-anak juga sama. Ternyata dari mereka sangat tergiur dengan uang yang diberikan oleh orang yang membelinya. Hari Selasa, anaknya menjual. Rabu menjual juga. Kamis, Jumat, Sabtu, padahal bukan miliknya anak-anak itu. Tapi di hari Minggu, seorang anak kecil yang cantik kemudian didatangi mobil lagi. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari siapa? Aku mencari kamu. Mencari aku? Kenapa harus mencari aku? Aku mau beli ayam. Belinya bukan di sini, tapi di sana.
Aku hanya menjaga. Jangan. Jangan di sana. Aku mau membeli di kamu. Tapi maafkan aku, karena aku tidak menjualnya. Aku hanya menjaganya. Begini saja. Uang yang aku berikan, kamu tukar dengan ayam itu. Uangnya nanti bisa kamu pakai buat beli apa saja. Maksudnya? Beli mainan, beli boneka, beli makanan, atau beli handphone juga bisa buat main game. Aku nggak suka main game terlalu lama. Biasanya aku ditemani ayah ibuku. Ya sudah, ini uangnya. Orang itu terus memaksa gadis kecil itu. Tapi si gadis kecil tidak mau. Dia tetap menjaga pesan yang diberikan oleh kakek Tulus. Aku tidak mau pokoknya. Maafkan aku ya, Pak. Kenapa sih? Kan hanya ada kita berdua, aku dan kamu. Ada 3. Bapak, aku, Tuhan yang Maha Melihat. Wah, anak ini luar biasa. Aku jadi malu. Baiklah, aku tidak jadi beli. Baiklah, kalau mau beli di sana ya, di tempat kakek Tulus. Dadah. Iya, dadah. Terima kasih. Akhirnya orang itu meninggalkan gadis kecil tadi yang tidak tergoda akan rayuan untuk mendapatkan uang. Dan di hari berikutnya yaitu hari Senin, kakek Tulus pun memanggil semua. Kakek Tulus kemudian mengumumkan, yang menang dari lomba adalah kamu, gadis kecil bernama siapa namanya? Namaku. Ya, namamu siapa? Namaku. Iya, namamu siapa? Namaku. Iya. Lucu ya anaknya ya. Lalu disampaikan namanya siapa ya? Namaku Delima. Nama yang bagus. Kamu menang. Kenapa aku bisa menang? Ya, karena orang yang membeli ayam itu sengaja aku tugaskan. Jadi aku menguji kalian semua. Ya, aku pikir ayam kakek banyak, aku jual nggak terasa, nggak akan terhitung. Iya, aku pikir tidak terhitung karena jumlahnya kan ribuan. Kalau aku nggak begitu. Kakek Tulus memberikan pesan kepadaku agar menjaga merawatnya, bukan menjualnya. Sesuatu yang kita ambil tapi bukan milik kita, maka itu akan dimarahin sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu hebat. Kamu menjadi cucuku. Dan kalian semua akan mengikuti pelajaran bersama kakek dan teman-teman kakek. Kita harus bisa menjadi juara. Juara tidak hanya pelajaran, tapi juga belajar menjadi juara kejujuran. Begitulah cerita tentang juara kejujuran yang Kak Awam ambil dari buku 20 cerita Kak Awam. Nah, jangan kemana-mana dulu, karena kita harus meneruskan tulisan yang akan kita juga terbitkan nanti. Adik-adik siap ya? Sebelum Kak Awam kembali, siapkan dulu pensil atau pulpen dan buku kosongnya. Nanti kita akan tulis cerita. Siap-siap? Sampai ketemu lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Awam, adik-adik bintang kecil yang hebat. Kembali lagi bersama Kak Awam, tentu saja Kak Awam selalu menemani adik-adik bintang kecil yang ada di mana saja. Nah, tadi sudah berbagi cerita ya. Judulnya apa ya? Judulnya adalah Juara Kejujuran. Jadi kita semua harus jujur
Nah teman-teman, adik-adik Kak Awam yang ada di rumah maupun dimanapun berada, sekarang Kak Awam akan mengajak adik-adik semuanya untuk mencoba menulis cerita ya. Pasti dong, pengalaman teman-teman boleh ya, pengalaman teman-teman yang punya temannya seperti apa, itu ditulis. Kemudian pernah ketemu dengan sesuatu, boleh juga ditulis. Nah dalam menulis cerita, gampang sekali, gampang sekali ya. Hanya ada 3 yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama adalah tema dulu ya. Mau cerita tentang apa ya? Seperti Kak Awam yang kemarin ketemu dengan seorang anak yang pemberani. Wah, berarti temanya tentang keberanian. Waktu itu Kak Awam juga pernah ikut memancing ikan. Nah, berarti temanya adalah gemar makan ikan atau suka makan ikan biar sehat. Karena di dalam ikan ada protein-proteinnya, ya. Ikan-ikan tadi ya. Atau kita ketemu sesuatu apa saja. Nah, itu bisa menjadi tema. Kemudian yang kedua adalah kita menyusun kerangkanya. Kira-kira di dalam cerita itu ada apa saja ya. Contohnya misalnya kan ketika Kak Awam bercerita tentang bertema tentang gemar makan ikan seperti tadi ya. Berarti yang pertama Kak Awam berangkat dari rumah membawa pancing. Kemudian kerangka yang kedua Kak Awam sedang memancing. Kerangka yang ketiga Kak Awam mendapatkan ikan. Nah, kerangka yang 4 adalah membawa pulang. Dan yang terakhir menggoreng dan memakannya. Nah jadi gampang sekali. Baru kemudian tulislah alurnya. Ya, kalau yang pertama tema udah didapat, kerangkanya sudah. Sekarang kita tulis kita tulis alurnya. Seperti misalkan pada suatu hari ya, aku pergi memancing. Aku bersama ayah dan teman-temanku. Sampai di sana aku memancing, kemudian mendapatkan ikan, lalu kemudian dibawa pulang, lalu digoreng dan kemudian dimakan. Gampang sekali ya. Jadi adik-adik semuanya kita harus berani membuat cerita. Nah, karena Kak Awam ini senang menulis, sampai 20 cerita loh banyaknya. Sekarang adik-adik bintang kecil yang ada di rumah, Kak Awam berikan tantangan, berikan challenge ya. Siapa yang berani mendapatkan buku Kak Awam? Kak Awam akan berikan cuma-cuma. Kak Awam akan berikan gratis buat adik-adik di rumah. Tapi dengan syarat, adik-adik harus bisa menceritakan cerita yang Kak Awam tadi sudah sampaikan, ya kan? Cerita tentang apa ya? Tentang seorang kakek tadi. Nah, lalu dikirimnya kemana ya? Ke Instagram Kak Awam, di DM saja, Awam Prakoso. Awam Prakoso, silakan nanti kirimkan dari cerita yang terbaik ya, dari cerita yang lebih dulu terkirim, Kak Awam pasti akan berikan hadiah sebagai pemenangnya. Hadiah ini akan Kak Awam kirim ya, tentu saja akan minta alamat dari adik-adik semuanya. Nah, begitu ya. Jadi kita semuanya harus senantiasa menjadi anak hebat. Anak hebat itu rajin menulis, rajin membaca, dan tentu saja membaca atau menulis semua yang pernah kita lalui sebagai pengalaman-pengalaman. Misalkan kita bersama ayah kita, bersama teman-teman, sekolah bersama Pak Guru belajarnya atau Bu Guru, kita kemudian tuliskan gitu ya. Oke, demikianlah dari cerita dari Kak Awam. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Kak Awam masih mau bercerita untuk adik-adik bintang kecil yang ada di mana saja.